Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah, kita sudah berhari-hari telah menjalani kehidupan. Dari waktu ke waktu hidup kita penuh dengan berbagai dinamika dan romantika. Ada waktu siang, ada waktu malam, ada pagi, ada petang, dan juga ada kebaikan dan ada keburukan. Tentu kita semuanya, para pemirsa, muslimin dan muslimat sekalian, tidak pernah tahu hari-hari kita apakah hari-hari yang penuh dengan kebaikan atau hari-hari yang justru banyak kita lakukan dengan penuh kemubadiran, dengan bahkan kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan yang namanya saum, yang namanya Syahrul Ramadan, hari di mana, bulan di mana kita diberi kesempatan untuk melakukan penyucian jiwa kita. Hari di mana kita untuk kembali bermuhasabah, melihat kehidupan baru yang tidak lain dan tidak bukan di dalamnya terdapat beberapa dimensi dalam berpuasa. Tentu puasa yang kita lakukan ini adalah bukan sekali ini, sudah menjadi sebuah rutinitas dalam kehidupan kita. Tetapi puasa yang rutinitas itu jangan sampai dipahami hanya sebagai ritual formal saja atau rutinitas karena kita melaksanakan kewajiban-kewajiban formal syariat agama saja. Namun tentu harus kita pahami puasa yang kita lakukan dengan beberapa dimensi. Yang dimensi itu tentu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membangun diri kita menjadi ahsani takwim, kata Allah dalam Al-Quran, yakni menjadi sebaik-baik makhluk. Kita ini adalah bagian dari makhluk hidup secara keseluruhan. Allah menciptakan ada jin yang di dalamnya ada syaitan. Syaitan itu adalah satu makhluk yang hari-harinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan. Tidak ada yang namanya peningkatan dalam konteks berbuat kebaikan. Selalu menurun. Semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin buruk. Ada juga yang namanya malaikat yang dari waktu ke waktu terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat kebaikan. Sam'an wa ta'atan, dia berbuat tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berbuat kebaikan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini adalah makhluk dua dimensi. Yang pertama adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Maka dalam konteks kita berpuasa, kita ini sesungguhnya sedang menjalani perintah Allah dan melaksanakan tugas yang pertama ini, yakni tugas sebagai Abdullah, sebagai hamba yang melaksanakan tugas tanpa reserve apapun, sam'an wa ta'atan, untuk melaksanakan perintah yang namanya berpuasa.
Berpuasa ini dilakukan tidak hanya waktu-waktu saat Nabi Muhammad diturunkan ajarannya untuk berpuasa, tetapi ini adalah menjadi sebuah tugas para nabi sebelumnya. Sejak Nabi Adam dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW, ini diperintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana Allah juga sampaikan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini adalah umat min qablikum, sebelum kamu sekalian pun sudah diperintahkan untuk berpuasa. Maka dari itu puasa ini adalah sesuatu yang memang menjadi sebuah tugas penghambaan, tugas kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang Abdullah, sebagaimana yang sering kita lakukan dalam kita melaksanakan iftitah, yakni innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Puasa ini adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah sekaligus untuk membesarkan asma Allah, dan sekaligus juga karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu sebagai seorang hamba, kita dalam berpuasa harus memiliki prinsip lillah. Kita pasrahkan seluruh aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari kita biasanya sebelum berpuasa atau di luar kita berpuasa, seringkali kita lupa akan hari-hari untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saat berpuasa, hari-hari kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, niat menjadi sangat penting dalam setiap waktu kita akan menjalankan puasa. Malam hari kita berniat adalah tidak lain untuk menghamba kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita punya tugas yang namanya tugas sebagai seorang khalifah. Tugas khalifah ini adalah tugas yang dimana dengan kita menjadi seorang manusia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain. Yakni bagaimana kita punya tugas untuk memakmurkan bumi ini, menjadi pemimpin bumi ini. Dengan berpuasa kita diajari untuk punya prinsip-prinsip baik secara rohani maupun secara ragawi atau secara zahir dan batin. Dari secara batin kita pasrahkan kepada Allah, tetapi secara zahir kita terus membangun karakter diri, yang karakter itu atau mentalitas itu punya arti penting untuk membangun diri menjadi seorang khalifah. Dari berpuasa kita diberi ajaran yang namanya sabar. Dari berpuasa kita mendapat ajaran untuk berbagi kepada sesama. Dari puasa kita diberi ajaran untuk mampu menahan diri dengan segala amarah yang kita miliki. Dengan berpuasa kita diberi ajaran untuk menjadi orang yang tahan banting dalam menghadapi berbagai peristiwa dan berbagai musibah atau bencana. Kita selalu punya prinsip positivisme. Kita selalu punya harapan. Saat kita pagi, subuh, kita sudah menjalankan aktivitas-aktivitas, saat itu kita akan punya harapan nanti di sore hari kita saatnya berbuka puasa. Jadi yang ada adalah sikap roja, sikap penuh harapan. Dan ini menjadi bekal menjadi seorang khalifah, pemimpin. Bekal menjadi seorang yang akan mengatur kehidupan masyarakat di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena Allah menciptakan manusia ini adalah
untuk menjadi seorang khalifah. Khalifah yang mengatur, memimpin supaya masyarakat kita menjadi makmur, supaya masyarakat kita menjadi sejahtera, supaya masyarakat kita, umat Islam khususnya, ini memiliki mentalitas yang kuat dan penuh harapan dalam rangka membangun masyarakat ke depan yang lebih baik. Saat pandemi seperti ini misalnya, kita sedang dihadapkan dengan musibah. Umat Islam tidak boleh kalau kita punya pesimisme, sikap yang tidak baik. Tetapi dalam Islam itu tadi saya sebutkan adalah diberi ajaran untuk memiliki sikap roja, yaitu sikap yang percaya diri menghadapi masa depannya. Tidak selamanya nanti yang namanya langit ini mendung, saatnya akan kembali mendung itu hilang dan langit itu akan cerah. Dan inilah adalah sikap-sikap sebagai seorang khalifah. Dari puasa ini kita diajari itu semuanya. Kita diajari untuk menahan diri kita dari tindakan-tindakan yang tercela, tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri, dan juga tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Jadi dari berpuasa itu sesungguhnya ada keseimbangan, ada dimensi keseimbangan yang dibangun antara keseimbangan menjadi seorang abdi atau hamba dan keseimbangan menjadi seorang khalifah. Dari berpuasa sesungguhnya kita diajari ada dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Jiwa kita dibangun untuk kembali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kebiasaannya sebelum puasa, hari-hari kita untuk dunia kita, hari-hari kita untuk kepentingan menumpuk harta benda kita. Maka saat berpuasa, hari-hari kita adalah untuk hari-hari Allah, hari-hari mengabdi. Dari mulai kita bangun tidur hingga tidur lagi, tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sekaligus dimensi yang disebut dimensi ragawi. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kenapa kita raga dari berpuasa? Kita ini semakin hari semakin sehat. Kita punya mentalitas yang kuat. Sekaligus dari berpuasa ini bukan berarti kita akan menurunkan fisik kita. Justru makanan kita diatur. Ada makalah sumu tasihu. Berpuasalah, niscaya kamu akan menjadi sehat. Inilah dua dimensi sekaligus, dua perspektif sekaligus dalam berpuasa. Jadi puasa memiliki urgensi dan arti yang sangat penting. Maka para nabi pun sebelum Muhammad SAW, nabi kita, baginda kita, sudah diajari dan diperintahkan untuk berpuasa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, khususnya puasa kita, selama 1 hari penuh ini menjadi bekal kita kelak. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mempertanggungjawabkan tugas-tugas kita, tugas penghambaan maupun tugas kekhalifahan. Dan semoga puasa kita 1 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.